Laporan hasil investigasi, pendukung dan simpatisan perkumpulan elit Tipikor NHICW yang berbahagia dimanapun saat ini Anda berada. Salam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Elit Tipikor NHICW temukan indikasi kerugian negara pada 8 pekerjaan B2 PJN tahun anggaran 2021, 2022, dan tahun 2023 senilai 380 miliar rupiah lebih. Fakta data, tim investigasi khusus Deputi Penyelidikan Elit Tipikor NHICW telah melakukan investigasi lapangan berupa pendokumentasian, pengukuran, dan melakukan analisa terhadap spesifikasi umum 2018 revisi 2 tentang jalan dan jembatan serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia pada pelaksanaan pekerjaan 1. Preservasi eksik tol Kisaran, strip Simpang Katarina pada Jalan Provinsi Ruas Sionggang Kisaran, Kasatker PJN Wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2023 dengan pagu 15 miliar rupiah. 2. Pelebaran jalan menambah lajur. Kami ulangi, pelebaran jalan menambah lajur Jalan Pahlawan dalam kurung Sidikalang Satker PJN Wilayah 2 Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2022 pagu sebesar 10 miliar rupiah. 3. Preservasi Jalan Batas Kabupaten Deri Dolok Sanggul pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 2 Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2021 pagu sebesar 105 miliar 146 juta 431 ribu rupiah. 4. Preservasi Jalan Batas Kota Padang Sidempuan Jembatan Merah dan Imam Bonjol dalam kurung MEC SBSN Satker PJN Wilayah 2 Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2022 sampai tahun 2024 atau multiyear pagu sebesar 126 miliar 481 juta 696 ribu rupiah. 5. Preservasi Jalan Batas Provinsi Aceh Tanjung Pura Lingkar Luar Binjai Soekarno-Hatta dalam kurung Binjai pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 4 Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2022 hingga tahun 2024 pagu sebesar 87 miliar 759 ribu rupiah. 6. Preservasi jalan jembatan Jalan Sisinga Mangaraja Medan ke Jalan Ahmad Yani Tebing Tinggi dan Jalan Imam Bonjol Tebing Tinggi, Jalan Soekarno-Hatta Tebing Tinggi dan batas Kabupaten Batubara pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 4 Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2022 dengan pagu 17 miliar 220 juta 113 ribu rupiah. 7. Preservasi Jalan Sisinga Mangaraja Medan, Jalan Ahmad Yani Tebing Tinggi, Jalan Imam Bonjol Tebing Tinggi, Jalan Soekarno-Hatta Tebing Tinggi, batas Kabupaten Batubara, katalog pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 4 Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2023 dengan pagu sebesar 4 miliar 841 juta 349 ribu rupiah. 8. Preservasi Jalan Lestari Dodi, Begabing, Kabupaten Serdang Bedagai pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 4 Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2023 dengan pagu sebesar 15 miliar rupiah. Kami sampaikan fakta-fakta lapangan. Fakta lapangan, berdasarkan investigasi tersebut, kami menemukan fakta-fakta lapangan dengan uraian sebagai berikut. 1. Bahwa pre-performance lapisan aspal hot mix ACWC yang digunakan pada ke-8 pelaksanaan pekerjaan tersebut kasar dan berpori hingga mirip terhadap lapisan aspal hot mix ACBC. Banyak agregat batu pecah berbentuk bulat dan lonjong yang berukuran melebihi dari setengah sentimeter muncul ke permukaan aspal hot mix. 2. Warna permukaan aspal hot mix ACWC yang hitam sudah memudar dan luntur. Warna aspal hot mix yang hitam berubah menjadi warna putih keabu-abuan. 3. Pada spot-spot tertentu ditemukan sudah banyak yang mengalami kerusakan berupa berlubang atau potless dan retak dengan jenis berbagai jenis seperti retak kulit buaya atau alligator crack maupun retak pinggir. 4. Pada pelaksanaan pekerjaan preservasi Jalan Batas Dairi Dolok Sanggul pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 2 Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2021, kami menemukan bahwa dinding saluran drainase belum selesai diplester. Saat ini banyak material pasir dan kerikil masih banyak yang menumpuk di bahu jalan hingga menyulitkan pengguna jalan melewati lokasi ini. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, kami menduga bahwa hingga sekitar bulan April tahun 2024 pelaksanaan pekerjaan ini belum selesai dikerjakan. 5. Pada pelaksanaan pekerjaan preservasi batas Kota Padang Sidempuan Jembatan Merah dan Imam Bonjol dalam kurung MEC SBSN tahun anggaran 2022-2024, kami menemukan bahwa saat ini lapisan permukaan aspal hot mix ACWC yang digunakan sudah banyak yang ditambal sulam. Bahkan sebuah bangunan bos kalpet sudah ada yang rubuh. Kondisi ini membuktikan bahwa pelaksanaan pekerjaan ini dilakukan asal jadi. Kondisi-kondisi permukaan aspal hot mix pada ke-8 pekerjaan ini tentu belum layak terjadi karena umur bangunan ini saat ini baru berjalan sekitar 6-7 bulan dan 1,5 tahun. Padahal salah satu pasal Undang-Undang Republik Indonesia tentang Jasa Konstruksi mensyaratkan bahwa umur dari satu bangunan harus dapat mencapai 10 tahun. Kondisi permukaan aspal hot mix seperti ini tentu dapat berpotensi mengganggu kenyamanan bahkan mengancam keselamatan dari para pengguna jalan baik itu kendaraan roda 2 dan roda 4 terutama di malam hari karena kendaraan secara tiba-tiba harus melakukan manuver untuk menghindari permukaan jalan raya yang rusak di hadapannya.
Selanjutnya, kami telah meminta pendapat dengan memperlihatkan dokumentasi foto dan video tentang permukaan lapisan aspal hot mix ACWC yang digunakan pada ke-8 pelaksana pekerjaan tersebut di atas kepada seorang ahli konstruksi dan infrastruktur. Ahli ini sering dihadirkan dan diminta pendapatnya oleh aparat penegak hukum di persidangan tindak pidana korupsi di Provinsi Sumatera Utara. Ahli tersebut mengatakan bahwa kasar dan berporinya permukaan lapisan aspal hot mix ACWC yang digunakan pada ke-8 pelaksana pekerjaan ini kemungkinan besar disebabkan oleh kurangnya volume komponen campuran aspal material atau material aspal yang digunakan terhadap campuran material aspal hot mix ACWC. Dia menduga bahwa volume komponen aspal yang digunakan kemungkinan hanya 50 kilo per ton. Dengan demikian, dia mengatakan bahwa mutu aspal hot mix ACWC yang digunakan pada pelaksanaan pekerjaan ini diragukan dan mutu material aspal hot mix ACWC yang digunakan pada pelaksanaan kerja tersebut patut diuji dengan melakukan ekstraksi kembali. Peraturan dan perundang-undangan tentang aspal hot mix. Terdapat 1.1 nomor 4 seksi 63.636 spesifikasi UU 2018 revisi 2 tentang campuran beraspal panas dan penghamparan campuran yang menyebutkan bahwa permukaan aspal hot mix yang telah dipadatkan harus halus dan sesuai dengan lereng, melintang, dan kelandaian yang memenuhi toleransi yang dipersyaratkan. Menurut Surat Edaran Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, spesifikasi UU 2018 revisi 2 tersebut adalah acuan atau pedoman bagi seluruh pengguna anggaran dalam pekerjaan tentang jalan dan jembatan di seluruh Indonesia. 2. Analisa L huruf besar 635A huruf kecil lampiran 1 dalam kurung informatif. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 28/PRT/M/2016 tentang analisis harga satuan pekerjaan bidang pekerjaan umum tentang laston lapis aus atau ACWC yang mengisyaratkan bahwa koefisien campuran material aspal adalah 6,10%. Abu batu atau semen pada aspal hot mix adalah 0,94% dan koefisien campuran material anti-stripping agent adalah sebanyak 0,30% serta ukuran material agregat batu pecah yang digunakan adalah minimal size setengah cm atau yang sering disebut dengan split. Fungsi berdasarkan uraian data dan fakta serta analisa tersebut di atas, maka saat ini kami menduga bahwa 1. Spesifikasi agregat yang digunakan pada campuran material aspal hot mix yang digunakan pada pelaksanaan pekerjaan ini tidak sesuai terhadap spesifikasi agregat yang telah dipersyaratkan pada spesifikasi UU 2018 revisi 2 tentang jalan dan jembatan dan analisa L635A tentang laston lapis aus atau ACWC. 2. Telah terjadi pengurangan volume komponen aspal terhadap campuran material aspal hot mix yang digunakan pada pelaksanaan pekerjaan ini dengan estimasi sebanyak 10 kilo per ton. Mutu material aspal hot mix ACWC yang telah digunakan pada ke-8 pekerjaan ini tidak sesuai terhadap mutu aspal hot mix yang direncanakan pada job mix formula yang ditetapkan pada kontrak kerja, sehingga butuh dilakukan pengujian uji ekstraksi aspal hot mix kembali. 4. Pelaksanaan pekerjaan ini diduga kuat berpotensi dapat menimbulkan kerugian keuangan negara yang dapat dihitung dengan rumus, yakni total volume komponen aspal yang dikurangi dikali terhadap harga aspal per kilogram. Tanggapan PPK. Sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, kami telah memberikan kesempatan kepada PPK dari ke-8 pelaksanaan pekerjaan tersebut untuk memberikan klarifikasi dan bantahan terhadap asumsi-asumsi yang telah kami sampaikan tersebut di atas dengan uraian sebagai berikut. 1. PPK Preservasi Exit Tol Kisaran garing Simpang Katarina pada Jalan Provinsi Sionggang Kisaran Satker PJN Wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2023 Faisal STMT pada jawaban konfirmasi secara tertulisnya mengatakan bahwa fakta-fakta yang kami temukan di lapangan tersebut tidak benar ada terjadi. Anehnya, dia mengatakan bahwa koefisien campuran material aspal adalah 6,10% pada analisa L635A lampiran 1 informatif pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 28/PRT/M/2016 tentang analisis harga satuan pekerjaan bidang pekerjaan umum tentang laston lapis aus atau ACWC sama sekali tidak pernah dia temukan. Itu jawaban ini menimbulkan tanda tanya besar kepada kami, karena bagaimana mungkin seorang PPK pada konstruksi jalan dan jembatan yang memiliki latar belakang pendidikan teknik sipil dengan gelar ST dan Master Teknik tidak dapat menemukan bahwa volume komponen aspal yang dipersyaratkan di analisa L635A, padahal analisa tersebut dibuat pada peraturan menteri yang dalam hal ini menterinya sendiri, yakni Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan publik, bagaimana si PPK ini bisa mengetahui mutu aspal hot mix yang digunakan oleh rekanannya di setiap pekerjaan yang diawasi. Kalau dia sendiri sebagai PPK tidak mengetahui berapa seharusnya volume aspal dari setiap unsur komponen untuk membuat material aspal hot mix. Selanjutnya si PPK tersebut mengatakan bahwa tidak mungkin ada material berbentuk bulat dan lonjong yang berukuran besar
di aspal hot mix yang dia gunakan pada pelaksanaan pekerjaan tersebut. Padahal di surat permintaan konfirmasi yang telah kami kirimkan kepadanya, kami melampirkan foto yang membuktikan bahwa performance lapisan aspal hot mix yang digunakan pada pekerjaan tersebut sangat kasar dan berpori. Karena itu demi perbaikan mutu dan konstruksi jalan di Indonesia dan Provinsi Sumatera Utara pada khususnya, kami meminta kepada Kepala B2 PCN Provinsi Sumatera Utara untuk mengevaluasi kinerja dari si oknum PPK ini. Bila perlu PPK ini diganti saja dengan PPK yang lebih berintegritas dan lebih profesional. Jadi kami mempertanyakan kinerja dari PPK pelaksanaan pekerjaan pengaspalan ini ya. Kenapa? Karena dari basic ilmu yang dia miliki sebagai seorang PPK, dia mengetahui ya ada dugaan pengurangan campuran aspal bitumen pada aspal beton yang digunakan pada pelaksanaan pekerjaan ini ya. Lalu kenapa dia terima gitu kan? Makanya publik bertanya ini, ada apa oknum PPK ini dengan oknum rekanan ya? Ini bukan masalah masih dalam pekerjaan, masih dalam pemeliharaan, bukan. Pertanyaan kami adalah, pertanyaan publik adalah, kenapa diterima pekerjaan ini padahal patut diduga kuat dia mengetahui ya, sebagai PPK dia mempunyai ilmu basic teknik sipil, mengetahui ada dugaan kekurangan volume campuran aspal bitumen di situ ya. Karena secara kasat mata juga terlihat ya, kasar dan halus ya. Kasar dan berpori, ya kan? Dan warnanya sudah berubah menjadi putih ke kuning-kuningan. 2. PPK pelebaran jalan menambah jalur Jalan Pahlawan Sidikalang Satker PCN Wilayah 2 Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2022. Khairunisa ST MSC dalam jawaban konfirmasi tertulis yang mengatakan bahwa lampu jalan yang mati akan segera diperbaiki oleh rekanan. Jawaban ini tentu hanyalah sekedar jawaban manis di bibir dan asal ada. Karena jawaban tersebut tidak menyentuh materi permasalahan yang kami pertanyakan. Karena itu, kami meminta kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan pekerjaan ini. Preservasi Jalan Batas Kabupaten Deri Dolok Sanggul pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 2 Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2021 berjanji akan memberikan tanggapan setelah dia bertemu terlebih dahulu dengan pihak rekanannya. Namun hingga laporan hasil investigasi ini kami perbuat, kami tidak ada mendapatkan jawaban ataupun tanggapan dari PPK tersebut. Kami juga sudah bertemu dengan seorang yang mengaku sebagai humas dari perusahaan yang mengerjakan kegiatan ini dan mengatakan akan memberi jawaban setelah bulan Juli 2024. Namun kami tidak mengerti akan hal dimaksud mengapa hanya memberikan jawaban konfirmasi berita saja, dia harus menunggu pada bulan Juli 2024. 4. PPK Preservasi Jalan Batas Kota Padang Sidempuan Jembatan Merah dan Imam Bonjol dalam kurung MYC SBSN tahun anggaran 2022-2024 Firman Hutauruk dan Kepala Satker PCN Wilayah 2 Provinsi Sumatera Utara telah kami kirimkan konfirmasi berita dalam bentuk PDF melalui WA pada nomor 0812 65655 sekian atas nama Firman Hutauruk dan nomor WA 0812 69093 sekian atas nama Dadam. Firman Hutauruk pernah mengarahkan tim kami untuk bertemu dengan seorang yang awalnya mengaku sebagai wakil dari Firman Hutauruk di lapangan. Namun akhirnya saat ini kami mengetahui bahwa dia merupakan salah seorang perwakilan dari pihak rekanan. 2 kali bertemu dengan wakil perusahaan ini, dia sama sekali tidak dapat memberikan jawaban akan pertanyaan yang kami konfirmasi tentang pelaksanaan pekerjaan ini kepada dia. Seperti berapa volume atau tonase material aspal hot mix yang digunakan, dari mana dan apa nama perusahaan yang menjadi penyedia bahan material batu pecah untuk campuran material aspal hot mix yang mereka gunakan pada pelaksanaan pekerjaan ini. Kita sudah melaksanakan investigasi ya pada pelaksanaan pekerjaan preservasi Jalan Batas Padang Sidempuan Jembatan Merah Imam Bonjol ya oleh Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 2 Provinsi Sumatera Utara ya. Volume pekerjaan ini disebutkan di sini 144,66 km. Ya, ini multi-year ya, tahun 2022 2021, 2022, 2023 ya. Ini saat ini dalam tahap pemeliharaan. Oke. Jadi nilainya sekitar 126 miliar rupiah lebih ya. Nah, berdasarkan investigasi yang kita lakukan tadi, kita temukan permukaan aspal hot mix ACWC yang digunakan pada pelaksanaan pekerjaan ini ya, itu kasar dan berpori ya, dan warnanya sudah mulai berubah menjadi putih ke kuning-kuningan. Padahal aspal kan harus hitam ya. Nah, padahal pada spesifikasi umum 2018 revisi 2 mengenai jalan dan jembatan disebutkan bahwa aspal hot mix yang sudah dihampar dan dipadatkan itu harus halus. Ya kan? Berdasarkan fakta-fakta itu kita duga ya, penyebab dari kasar dan berporinya serta berubah warnanya aspal itu disebabkan oleh kurangnya campuran aspal bitumen pada campuran aspal beton yang digunakan pada pelaksanaan pekerjaan ini ya. Kita duga informasi yang kita dapat mereka hanya gunakan itu sekitar 50 kilo per ton. Ya, iya, padahal seharusnya dipersyaratkan 60 sampai 61 kilo ya. Berarti
ada pengurangan sekitar 10 hingga 11 kilo aspal bitumen pada pelaksanaan pekerjaan ini ya. Kita duga kalau itu misalnya harganya 10.000 sekilo, berarti per tonnya itu ya ada kerugian negara yang akan timbul sekitar 100 sampai 110 rupiah ya. Nanti kita hitung volumenya untuk indikasi kerugian negaranya ya. Jadi agar indikasi kerugian negara yang timbul tersebut dapat nanti dikembalikan ke kas keuangan negara Republik Indonesia ya, kita akan minta BPKP perwakilan Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan audit mutu ya terhadap material aspal hot mix yang digunakan pada pelaksanaan pekerjaan ini. Kemudian PPK Preservasi Jalan Batas Provinsi Aceh Tanjung Pura, Lingkar Luar Binjai Soekarno-Hatta di Binjai, pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 4 Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2022-2024. Julius Nenggolan STMT dalam surat jawaban konfirmasi yang kami terima menyebutkan bahwa pelaksanaan pekerjaan ini sudah diperiksa oleh Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR dan BPK RI. Bagi kami jawaban PPK ini tidak memberikan jawaban secara spesifik terhadap pertanyaan yang kami lontarkan tentang pelaksanaan pekerjaan ini. Jadi kami menganggap bahwa jawaban PPK ini hanyalah jawaban asal ada. Konfirmasi secara langsung yang kami lakukan, dia hanya mengatakan bahwa dia hanyalah PPK yang baru dan kasatker dari pelaksanaan pekerjaan ini juga baru. Ditambah lagi pada saat ini rekanan dan dari pelaksanaan pekerjaan ini sudah babak belur saat pemeriksaan dilakukan oleh pihak Inspektur Jenderal Kementerian PUPR dari Jakarta. 6. PPK Preservasi Jalan Jembatan, Jalan Sisingamangaraja Medan, Jalan Ahmad Yani Tebing Tinggi, Jalan Imam Bonjol Tebing Tinggi, Jalan Soekarno-Hatta Tebing Tinggi, batas Kabupaten Batubara. Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 4 Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2022 tidak memberikan jawaban. 7. Pelaksanaan preservasi Jalan Sisingamangaraja Medan, Jalan Sisingamangaraja Ahmad Yani Tebing Tinggi, Jalan Imam Bonjol Tebing Tinggi, Jalan Soekarno-Hatta Tebing Tinggi, batas Kabupaten Batubara. Katalog Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 4 Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2023 mengatakan bahwa akan melakukan perbaikan, namun hingga saat ini perbaikan dimaksud tidak pernah mereka lakukan. Bahkan saat ini sudah terjadi kerusakan berupa terjadinya beberapa lubang atau potles pada permukaan lapisan aspal hot mix yang digunakan pada pelaksanaan pekerjaan ini. 8. PPK Preservasi Jalan Lestari Dadi Begabing di Kabupaten Deli Serdang, pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 4 Provinsi Sumatera Utara, PPK-nya sama sekali tidak ada memberikan jawaban. Maka dengan mengacu kepada ayat 2 pasal 26 poin A dan B Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 yang menyebutkan bahwa alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 ayat 2 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari A. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, dan dokumen yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan foto, huruf, tanda, angka, perforasi yang memiliki makna. Maka kami menilai bahwa oknum rekanan, oknum konsultan supervisi dan oknum PPK dari kedelapan pelaksanaan pekerjaan tersebut di atas diduga kuat dengan sadar telah dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum atau unrequited atau TOR dan tindak pidana korupsi berupa perbuatan curang dan pembiaran perbuatan curang sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 Yunto Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi mengenai perbuatan curang dan pembiaran perbuatan curang yang menyebutkan bahwa pasal 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 100 juta rupiah dan paling banyak 350 juta rupiah. Poin A, pemborong ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan dan atau menjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang. B. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan dan penyerahan barang bangunan tersebut sengaja membiarkan perbuatan curang tersebut dimaksud pada huruf A. Atau rekomendasi agar potensi terjadinya kerugian keuangan negara tersebut di atas dapat dicegah, maka sesuai tugas pokok dan fungsi kami sebagai lembaga penyelidikan tipikor dan advokasi hukum di Indonesia yang diamanatkan pada Peraturan Pemerintah RI nomor 43 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan dan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi bab 2 tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat bagian ke-1 umum pasal 2 ayat 1 masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. 2. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diwujudkan dalam bentuk hak mencari,
memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadinya tindak pidana korupsi. Pasal 5, paragraf 2, tata cara memberikan informasi di mana masyarakat dapat memberikan informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana korupsi tersebut kepada penegak hukum. Maka kami meminta kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan terhadap kedelapan pelaksanaan pekerjaan tersebut di atas sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Secara khusus kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan sumbangsi dan pikiran dan tenaga hingga terciptanya dan terlaksananya pelaksanaan investigasi ini dapat kami selesaikan sesuai dengan yang diharapkan. Demikian laporan hasil investigasi ini kami lakukan. Jakarta, 16 Juli 2024 atas nama Presiden Direktur Perkumpulan Elit Tipikor dan HICW, Deputi Hubungan Masyarakat dan Biro Pemberitaan Leonardus Malau.